wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khawla Iza. Dan pada video hari ini saya akan membawakan materi yang bertemakan soal kepemimpinan sesuai judul video, yaitu menjadi pemimpin hebat seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau menurut aku sendiri nih, pemimpin itu adalah seorang panutan. Pemimpin itu adalah seseorang yang bisa menjadi pemandu bagi para anggotanya agar anggotanya tuh nggak tersesat dan bisa mencapai tujuannya. Dan teman-teman, ternyata jadi seorang pemimpin itu nggak semudah yang kita bayangkan loh. Jadi pemimpin itu berat pertanggungjawabannya karena akan ditanyai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam hadis yang artinya, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut. Lantas teman-teman, jika kita ingin menjadi sosok pemimpin yang hebat dan bertanggung jawab seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya kita harus meneladani keempat sifat mulia beliau, yaitu ada siddiq, amanah, fatonah, dan tabligh. Dilansir dari berbagai sumber, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini selalu mengedepankan akhlak mulia dalam menjalankan kepemimpinannya. Seperti yang dikatakan oleh Husain bin Ali, ini sudah mengapprove lah. Jadi Nabi Muhammad ini adalah pribadi yang hangat, mudah terbuka, lalu santai, dan mudah berkomunikasi dengan siapapun. Dan Nabi Muhammad ini adalah sosok pemimpin yang selalu mengedepankan kebersamaan, selalu mengusulkan ide win-win solution dalam penyelesaian masalahnya. Salah satu contohnya itu ketika terjadi keributan antar kepala suku saat ingin meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Dan Nabi ini memberikan solusi dengan merentangkan sebuah kain besar, kemudian Hajar Aswad diletakkan di bagian tengahnya. Lalu beliau meminta kepada setiap pemimpin kabilah untuk memegang ujung kain tersebut. Setelah itu Hajar Aswad disimpan ke tempat semula di Ka'bah. Dan para pemimpin suku itu pun merasa puas atas usulan yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Selain sifat-sifat mulia yang patut kita teladani dari Nabi Muhammad SAW, ada juga beberapa prinsip leadership atau jiwa kepemimpinan yang patut kita teladani sebagai seorang muslim. Yang pertama adalah mendahulukan tujuan akhirat dibandingkan duniawi. Nabi Muhammad SAW itu menunjukkan bahwa jalan akhirat itu lebih utama daripada seluruh jalan yang ada di dunia ini. Karena pandangannya yang selalu melihat akhirat sebagai tujuan, maka nggak ada yang sanggup menggoyahkan keyakinannya untuk menegakkan kebenaran. Nah, jadi dengan kita mikirin akhirat, tentunya kita bisa dapetin dunia juga gitu. Jadi nggak hanya kita memikirkan dunia saja. Luar biasanya Nabi Muhammad SAW. Nah, lalu prinsip yang kedua itu adalah menomorsatukan fungsi sebagai landasan dalam memilih orang atau sesuatu. Jadi Nabi Muhammad itu orangnya objektif. Nabi Muhammad itu orangnya pintar memilih, pintar melihat sesuatu. Nah, hal ini bisa dibuktikan ya, kita bisa melihat sendiri bagaimana keempat sahabat yang dikenal sangat dekat dengan Nabi Muhammad, yaitu ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman ibnu Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dan ini adalah gambaran jelas bagaimana kemampuan Nabi Muhammad dalam melihat fungsi. Lalu prinsip yang ketiga itu adalah mengutamakan segi kemanfaatan daripada kesia-siaan. Selanjutnya yang keempat, sebagai seorang muslim dengan jiwa kepemimpinan yang tinggi, haruslah mendahulukan yang lebih mendesak dibandingkan yang bisa ditunda. Sebagai seorang pemimpin, kita ini harus teguh pada komitmen dan pintar dalam mengatur prioritas sehingga segala halnya dapat teratas dengan baik. Yang terakhir adalah selalu mementingkan pemaafan dibandingkan konflik ataupun balas dendam. Dengan prinsip leadership yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ini membuat dirinya menjadi pemimpin paling besar sepanjang zaman. Bayangkan saja, Nabi Muhammad SAW itu berasal dari kota yang ada di tengah gurun, namun pengaruhnya itu sampai ke seluruh penjuru dunia, bahkan hingga di akhirat nanti. Jadi teman-teman sekalian yang ingin menjadi pemimpin hebat, cukuplah meneladani sifat dan prinsip-prinsip leadership yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita akan menjadi pemimpin hebat yang akan bisa menjawab terkait pertanggungjawaban kita di hari akhir nanti. Sekian video hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.